Ingat, kalau ada kata-kata dari juri yang bisa menang, pasti menang, ya kan? Bisa dilaporkan. Udah pernah disampaikan juga lah di podcast-podcast sebelumnya bagaimana kita rencana mau menjuri, teman-teman penjurian akan seperti apa. Tapi kalau izinkan saya ngulangin dikit. Satu konsep yang mungkin juga ini berbeda adalah kita akan mengundi juri yang bertugas. Berapa juri yang bertugas? Kita punya 5 juri dan 1 grand juri. Ini akan bekerja semuanya. Oh, di mana-mana bekerja? Datang. Oh, datang. Semuanya. Kemudian di hari H-nya itu akan diundi 3 orang juri yang bertugas. Ya. Yang 2 ini? Nah, yang 2 ini karena ini masih awal, yang 2 ini saya mungkin yang 3 dulu deh, yang supaya teman-teman bisa ngikutin dulu ya. Okay. Yang 3 ini dia akan menjuri karena undian kan, nominasi nih, 10 besar masuk untuk nominasi 10 besar. 10 besar. Sekarang udah masuk 10 besar. Hari berikutnya nih kan, hari berikutnya. Setelah masuk 10 besar, terus kemudian juri itu akan diundi lagi. 5 juri lagi diundi, apa 3 juri yang bertugas? 5 juri ini akan diundi untuk dipilih 3 juri. Untuk mencari 1, 2, 3, 4, urutannya 10 sampai juara 1, termasuk juara besarnya nantinya championnya itu akan dipilih. Nah, itu skemanya dengan sistem yang sama. Setelah dinilai, terus nanti kemudian dapat minta verifikasi, minta ACC dan konfirmasi maupun review dan segala macam itu oleh grand jury. Dan juga komite juri step yang sama. Ini terkait dengan 3 juri yang bertugas. Sebenarnya kenapa 3? Sebetulnya adalah supaya ganjil. Karena kalau ganjil tidak akan mungkin ketemu suara yang sama. Oh, paham. Itu. Nah, grand jury karena juga sebetulnya yang mau kita galakkan itu sebenarnya juga teman-teman kalau tertarik bisa ngubungin karena kita juga masih akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang akan menambah juri-juri yang ada sehingga juga nanti akan semakin berkembang di sini. Next-nya juga akan menerima. Sudah dipikirkan, sudah kita pikirkan di Rakernas kita ada itu membahas itu. Nah, kemudian terus kan tadi kan jurinya 5. Iya, itu ada. Terus yang 2 gimana? Yang dua gimana tuh yang 2? Kembali untuk menunjukkan keseriusan kita dalam hal sistem pedoman penjurian dan teknis penjurian, SOP-nya dan segala macam. Saya tetap minta teman-teman yang 2 ini walaupun tidak terpilih, tapi dia akan kita beri tugas untuk mensimulasi. Tapi tidak bertanggung jawab kepada penjurian. Tidak akan masuk ke dalam penilaian hasil. Tidak bertanggung jawab kepada grand jury. Sifatnya simulasi untuk kepentingan kita bicara event-event yang ke depan. Akan tanggung jawabnya kepada siapa? Kepada komite juri. Jadi sifatnya simulasi. Sehingga nanti kalau teman-teman ternyata, katanya undian, tapi kok ternyata di arena kok ada 5 juri. Nah itu udah dari awal kita atur. Pokoknya juri bertugas, dia akan nilainya masuk ke dalam penjurian, termasuk ke dalam penilaian yang memang akan diinput langsung oleh admin juri dan segala macam itu. Yang 2 itu simulasi. Ya, 1 Bang Aye. Simulasi ini 2. Simulasi itu internal dan eksternal. Internal adalah kita juga tahu kita tuh kan baru. Ya, baru jadi bayi setelah Pasenta. Kita kan baru. Kita tahu kalau kita baru, kita juga harus melihat. Bahkan berarti kan termasuk pengurusnya baru. Termasuk jurinya baru. Baru muka lama. Anyway kan baru. Baru. Dengan baru ini kita juga harus melihat internal ya. Setelah event selesai, nggak lalu kemudian bekas-bekas itu dibuang. Jangan. Setelah event selesai, kita pegang itu bekas-bekas, paperwork-nya, maupun hasil-hasil yang sudah dari komputer itu, untuk kita lihat. Karena masing-masing juri kan mempunyai hasil penilaian. Ini hasil penilaian yang ada, baik yang bertugas, yang masuk, yang tidak bertugas, maupun yang simulasi itu. Nah dari situ kita akan lihat sebenarnya secara pedoman ini tuh juri-juri kita itu sudah dalam satu keseragaman persepsi mata atau belum? Keseragaman. Jadi kita mencari keseragamannya. Satu, saya
disclaimer. Hmm. Juri penjurian. Penjurian itu kita menilai ikan. Coba ya, ini mungkin agak susah tapi coba teman-teman bisa pahamin. Penjurian itu kita menilai ikan itu adalah bagaimana cara kita menilai sesuatu dari sudut pandang yang subjektif, person, pribadi, tapi kita menilai seobjektif mungkin. Mungkin bisa saya gambarkan menurut kacamata newbie. Kalau yang bahasa simpelnya maksudnya, bahasa simpelnya adalah gini. Nggak ada nih kalau kita lihat standar di Lohan, penjurian di Lohan atau mungkin di hobi ya, di hobi yang memang sudah ada patronnya dari sananya. Pasti kan kita yang membuat sendiri. Anggap ya, bisa dipahami ya. Aman. Ketika kita bikin sendiri, berarti kan kita mencoba meramu sesuatu yang harapannya ini objektif loh, tidak memihak, tidak dasarnya karena ini ada kepentingan pribadi di sini. Objektif nih harapannya. Tapi dari sudut pandang mata orang yang subjektif. Mata Bang Aye melihat air mineral ini, mata saya melihat air mineral ini. Itu aja deh misalnya Bang Aye. Bang Aye bilang itu setengah isi, saya bilang itu setengah kosong. Bisa nggak? Ya, jadi yang saya pahami dari mata-mata tiap juri kita, ya mereka itu mempunyai apa ya? Pemahaman. Impression mereka dari Lohan sebenarnya semua berbeda-beda. Cara pertama kali melihat ikan. Jangan dibawa ke sana, nanti takutnya teman-teman salah memikirkannya, impressionnya enggak, bukan begitu. Jadi cara pemahaman ya, pemahaman. Jadi ada yang lebih suka ke kepala, ada yang lebih suka ke warna. Itu, ada yang bukan, itu akan kita sudah bungkus dalam sebuah sistem yang udah kita pakemkan. Ya, soalnya gini. Itu nggak berubah. Soalnya gini, ada case. Oh, jurinya ini, yang megang kelas ini jurinya ini. Oh, terang aja menang karena dia lebih suka ikan lebih ke kepala. Itu subjektif. Lebih ke ya itu yang subjektif. Itu kan salah satu dinamika. Ya itulah yang menjadi bagian evaluasi internal kita. Kenapa kita butuhkan simulasi itu? Tadi kan kita lagi bahas simulasi. Yang harus disamakan itu kan. Supaya tidak ada persepsi yang berbeda-beda di antara juri. Sehingga LCI kalau nanti bertugas, itu ya jelas sama pemahamannya. Harapannya ke sana. Gitu Bang. Itu internal. Kan tadi ada internal dan eksternal. Nah, eksternalnya apa? Di luar masalah kita butuhkan internal juri untuk mendapatkan persepsi yang sama. Sehingga apa yang dibutuhkan untuk rangkanya ke eksternal adalah sebenarnya untuk menerjemahkan apa yang teman-teman juri lakukan supaya dipahamin juga oleh teman-teman peserta. Itu yang kita harapkan. Ya kan, penyamaan persepsi yang Mas Weli pernah sempat bilang tadi. Peserta turun ikan sebelum juri menilai pun mereka udah tahu yang wah kayaknya ikan gue ketemu ikan ini ya berarti gue harus belanja lagi kasarnya gitu bahasa rokemnya bahasa ini gitu. Ya kita nggak pukul rata bahwa semua seperti itu, tapi dengan kemajuan dengan dinamika yang ada banyak yang sudah seperti itu kan. Banyak yang punya kemampuan seperti itu. Iya, karena dengan ini ya Mas Wele, dengan nanti LCI ini mempermudah orang untuk mempelajari pedoman penjurian secara otomatis si empunya ikan pun di saat turun mereka lebih memahami. Harapannya begitu. Itu pun harapan kita semua para penghobi itu seperti itu gitu. Jadi terbukalah tentang apapun gitu. Satu, pedoman ini pun juga tidak selesai langsung jadi. Benar-benar tuh waktu, tenaga, pikiran kita zoom berapa kali? Karena jarak ya, karena itu udah bagian dari pembahasannya akan benar-benar pembahasan itu benar-benar dilakukan, benar-benar all out untuk kita membedah satu permasalahan sehingga kesepakatannya adalah kesepakatan organisasi yang akhirnya kita tahu kita akan memutuskan ini karena dasarnya tuh ini, rencananya begini, goalnya ini. Nah itu. Nah tadi simulasi itu diperlukan. Saya nggak bilang setiap event harus simulasi. Saya nggak bilang begitu.
Tapi kita kan kita awal, Baik. kita kita bayi. Kalau kita langsung oke, kita pede, kita percaya diri, kita bisa bilang kontes kita bikin berbeda. Undian tadi yang kita ceritain Iya. itu. Tapi di sisi lain sistem pedomannya pun kita juga bikinkan, bakukan dan di-sharekan ke teman-teman supaya teman-teman bisa tahu sebelum itu nanti event berjalan. Bahkan juri kita pun harus disamakan persepsinya. Wajib Makanya yang dua ini simulasi. 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 Iya kan? Ya, nanti setelah selesai acara, setelah hari Minggu, ya mungkin pakai istirahat dulu lah ya, Iya. Selasa, Rabu, Kamis gitu mulai. Kita lihat lagi. Hasil dari masing-masing juri ini, mana yang kita mau bahas. Kenapa dia bisa memberikan ini, kenapa yang ini bisa memberikan itu, kenapa bisa memberikan ini. Walaupun 3 juri ini di arena tuntas, sudah selesai. Ya, oke. Ya, tapi hasil juri yang 3 dan yang 2 ini harapannya kan 11-12 lah. Iya. Kalau nggak mungkin saya bilang harus sama. Pasti akan ada sedikit yang berbeda-beda. Tapi tidak dalam artian tidak melenceng. Tidak dalam tanda kutip, tidak ada permainan. Itu yang kita mau cegah. Itu yang kita mau pastikan. 5 juri nanti, atau berapapun juri yang ada, berapapun nanti kalau ada bertambah, harapannya kan ke sana kan. Ya harus bertambah dong. Nah, ketika bertambah itu semuanya tinggal. Jadi kalau saya mengajak teman-teman semua untuk tidak berpikir bahwa kalau ketika ada saya pasti semua beres. Enggak. Tapi kalau saya kebetulan dipercaya untuk memimpin, saya mau bahwa kita lakukan ini bersama-sama. Ketika bersama-sama, jadi nggak ada yang namanya Superman. Yang ada adalah super team. Bisa gitu. Super team lebih hebat daripada Superman. Satu batang satu lidi. Nah, analogi yang pas. Kita bisa nyapu ketika bareng-bareng. Sapu lidi itu. Ya, barang-barang ini bukan organisasi aja. Ya sesama penghobi yang saling bekerja sama, akhirnya kita ikat itu menjadi lebih kuat. Kotoran-kotoran yang harusnya pakai satu sapu susah nih, sapu lidi doang, digabungkan dengan sekali bread, kotoran-kotoran itu bisa Ya, harapannya begitu ya. Minimal tidak sempurna tapi jauh lebih bersih. jauh lebih bersih. Kita satu, tadi kan baru bicara tentang penjurian, pedoman. Nah, satu hal lagi, untuk meningkatkan nilai edukasinya, Itu tuh yang kita tetap akan menggunakan sistem angka yang akan bisa teman-teman peserta lihat sendiri nanti di arena. Jadi akan kita tampilkan angkanya. jadi ada Komparasi yang jelas, karena urutan juara itu dasarnya adalah akumulasi dari setiap poin yang mereka dapatkan. kayaknya ada banner atau ada kertas untuk dibagikan ke peserta tentang pedoman, walaupun nanti akan Oh, ada. sosialisasikan lewat media. Ada. Tapi setiap Ya. pengunjung ya, Ya, saya bilangnya ya, pengunjung ya, bukan peserta aja, bebas mendapatkan pedoman itu. Iya. Ya, itu salah satu. Supaya mereka suka, apa sih menariknya di Lohan? Oh, kepalanya, tapi dasarnya menilai gimana sih? Ini loh ada. Nah, Jadi kan melihat, akhirnya secara tidak langsung mereka bersimulasi sendiri. karena kan juara itu kan karena Istimewa. akumulasi dari setiap poin-poin yang ada kan. Jadi kita tampilkan itu poin, nilainya itu kita tampilkan supaya mereka tahu, oh, aku dapat di poin ini sekian. Oh, ternyata ikan ini lebih menang daripada ikan saya karena dapat poin sekian. Kok menangnya di mana sih? Menangnya di sini. Yang bagi, oh iya ya, harapannya begitu. Jadi harapannya udah dengan begitu, satu edukasinya dapat, kedua kepercayaan teman-teman semua untuk kita bicara masalah event kontes Lohan itu juga semakin meningkat. Itu juga penting. Itu juga hal yang harus kita pikirkan. Eventnya ya. Untuk eventnya. Nah, kita baru bicara event aja udah butuh waktu sekian lama nih. Iya. Di luar itu, Kang Aye, organisasi ini tidak hanya bicara event doang. Nah, ini yang Tidak hanya bicara event doang. yang Kalau kita salah bicara satu membuat saya tertarik. di Rakernas kita yang kemarin nanti mungkin juga akan ada liputan, akan ada hasil Viti-viti, mungkin nggak liputan lengkap, ada viti-viti, kisi-kisinya gitu ada ya. kisi-kisinya. Itu salah satu agenda yang kita sepakati adalah segera keluarkan Lohan dari ikan invasif yang udah dibahas sama Bang Dika. Di awal juga Mas Wel juga sempat bilang. Ya, itu akan menjadi kepentingan kita karena
betapa sulitnya teman-teman untuk mengirim ikan. Kita nggak usah ngomong terlalu jauh majunya Lohan, tapi kita ngirim ikan aja nggak bisa kok. Gimana? Sulit. Kita ngirim ikan. Nggak bisa kan? Kargo ya mungkin ya, kalau jalan darat mungkin masih Aduh, terlalu mahal kargo. ya kargo ya. Artinya pelarangan. Iya. Kalau luar pulau, kalau yang luar-luar itu kan mungkin Harga ikan dibutuhkan. sekian ratus kita harus ngirim, kalau kargo bisa hampir sejuta. Ini saya bisa kan bicara masalah angkanya, Kang Aye. Hah? Saya bicara masalah boleh atau enggaknya ngirim Lohan. Iya, tapi setidaknya itu juga memberatkan. Kalau memberatkan karena biaya, perannya organisasi adalah bisa bernegosiasi dengan pihak vendor ketiga, pihak ketiga. Itu satu isu lagi. Tapi sebelum saya bahas masalah biaya, saya bahas masalah boleh nggak sih sekarang kita ngirim ikan Lohan? Ngumpet-ngumpet. Nah ya itu, jadi saya nggak bicara masalah biaya dulu nih. Itu banyak, Kang Aye. Sebetulnya banyak. Bang Dika udah menjelaskan ikan invasif. Sampai ke ranah siapa lagi yang sudah pernah di pengurus-pengurus kita? Sejauh ini sih Bang Dika, Bang terus Dika. Mas Agung, Mas Agung, Kita Hitam, Mas Agung kita hitam, anggota pembinaan pengembangan. terus juga kebetulan ketua harian kita Ruli udah, Mas Ruli. media udah, Saya hanya dan komunikasi. mengikuti Bukan narasumber. Kalau dalam hal ini sebagai moderator. Tapi poinnya kan gini, Kang Aye. Organisasi LCI ini mencoba untuk semaksimal mungkin berkolaborasi dengan semua pengurus yang ada, memaksimalkan potensi yang teman-teman pengurus semua punya untuk memperjuangkan goal-goalnya kita. Jadi jangan selalu kita membahasnya, kalau dengan teman-teman acara mungkin bahas kontes. Kalau dengan teman-teman mungkin di bagian keanggotaan, pembinaan, pengembangan, kita bisa banyak membahas diklat, pendidikan, pengembang, sertifikasi. Sertifikasi aja masih banyak banget. Sertifikasi, member yang apa keuntungan jadi member. Itu nanti dibahas tuh selanjutnya. Kita program kerja LCI itu banyak ya. Nanti akan dibahas. Terus kita bicara tentang kerjasama antar komunitas yang ada, pihak luar, vendor, birokrasi, kerjasama antar instansinya, bahkan antar lembaga. Bahkan misalnya. saya mau saya di kepala saya, bagaimana caranya bukan di Indonesia aja, ini kembali go internasional. Indonesia yang dipercaya. Satu, setiap ide dan gagasan teman-teman pengurus, dan mungkin teman-teman yang walaupun bukan pengurus, tapi kan kita terbuka. Setiap ada ide, masukan, kritik, saran, selama ini membangun, kita akan pikirkan. Ya, tapi poinnya adalah ketika di pengurusan mengeluarkan ide, mengeluarkan gagasan itu setelah dijadikan sebuah keputusan organisasi, itu sudah tidak menjadi gagasan. Oh, saya yang mengusul, saya ketua, saya mengusulkan ini. Terus kemudian berhasil, terus jadi prestasi saya. Bukan. Bahkan kita membuka selain pengurus juga, kalau nggak salah, maaf kalau saya salah ngomong ya, kalau saya ini bahkan di luar pengurus pun ada ide, ada masukan yang emang membangun Lohan itu menjadi lebih baik. Ya, kita mempersilahkan ya Mas ya. Betul. Ya kan? Feel free. Silakan. Bahkan mungkin ingin ikut menjadi pengurusnya. Silakan. Ingin menjadi juri ke depannya, segala macam. Tentunya semua itu dimaksudkan dengan tujuan yang juga bisa kita dapatkan. Karena kan kita juga harus tahu dengan keterbatasan yang ada, tentunya kan nggak mungkin semudah membalikan tangan langsung goalnya tercapai. Tampung tapi minimal setelah ditampung kita bahas itu. Mungkin nggak kita lakukan karena kita tahu organisasi adalah organisasi non profit nih. Kita ini bukan bekerja atas dasar kita mau cari uang nih di sini nih. Walaupun di dalamnya juga kita memperjuangkan teman-teman yang full 100% dari Lohan. Sehingga kepentingan teman-teman ini harus kita fasilitasin. Dan
pengurus yang juga bermain lohan, tentunya juga akan terfasilitasi juga. Karena kita nggak mungkin, kita fair-fairan aja, kita nggak mungkin nyari pengurus yang dengan kekuatan sekuat apa yang mereka punya, dan mereka tidak berjuang karena mereka sekedar hanya cinta dengan lohan, terus mereka, kan sekarang nggak begitu juga. Artinya begini, kecintaan itu menjadi dasar, tapi kita bungkus dengan cara yang baik, sehingga akan ada potensi-potensi yang bisa digarap untuk kemajuan lohan Indonesia, termasuk di bidang ekonominya. Tuh, Indah banget. itu poin penting. Indah Kita banget. sekarang di posisi di mana lohan itu sudah bukan barang baru. Iya dong. Ini komoditi. Hobinya harus tetap dinikmati. Pasarnya ada loh soalnya. Nyatanya bertahan sampai dengan sekarang kok. Berjalan semua. Ya kan? Perkara lagi trennya naik, trennya turun, itu satu isu lagi ya. Tapi di sisi lain ketika kita memaintain, kita mencoba untuk melakukan banyak hal yang tadi saya sebutkan, walaupun sifatnya masih yang umum, sebenarnya cuma satu. Saya menjelaskan di sini karena tadi dimulai dengan penjelasan pertanyaan di mana kita bicara masalah event. Nah, saya mau nambahkan karena di dalam apa yang menjadi rakernas kita itu nggak cuma membahas event. Dan Itu. sebenarnya ada pertanyaan lagi terkait event nih, Mas, terkait event gitu. Bila mana ada human error ataupun disengaja Oke. dan terbukti melakukan kesalahan, Yes. kita bicara tentang Oke. yang bertugas nih, ya kan? Satu. Pertanyaannya bagus. Teman-teman harus tahu bahwa kita sangat serius melihat ini. Kita tidak mau ada permainan. Kita tidak mau ada sesuatu yang sifatnya menyakiti hati, menyakiti cita-cita kita yang kita mau kejar. Ya. Satu. Dengan kita buat sistem pedoman yang kita bikin bertahap, satu pertama itu. Kedua, masih ada kemungkinan apalagi yang kita juga belum tahu itu sekarang. Pertanyaan Bang Aya adalah bagaimana kalau ini ada terjadi miss terkait dengan hasil penjurian. Ya, miss ataupun memang gini Permainan. deh. Sorry, gue maaf Mas. Kesalahan ada dua. Aku ngomong agak belak-belakan di sini. Iya, silakan. Someone bermain dengan something. Berarti dari pihak peserta juga ada dong. Nah, tadi saya bilang kita kembali ke fair play, kita juga harus jujur dong. Fair play ini untuk semua dong. Tadi ya kita sepakat ya itu ya. Tapi seandainya itu muncul, hal itu terjadi nih. Seandainya permainan itu muncul, itu akan sangat menodai perjuangan kita. Satu, kita semua sudah sepakat ketika di Rakernas yang sudah kita jalankan. Satu, kita menandatangani fakta integritas. Kita menandatangani tata tertib peraturan organisasi. Yang isinya bila mana dilanggar? Dulu. Selain itu kita juga ada kode etiknya. Kalau itu dilanggar, sudah ada rule-nya, aturan-aturannya. Kisi-kisinya dijelaskan. Kisi-kisinya. Kalau ada pelanggaran. Pelanggaran yang semua pelanggaran itu wajib ada buktinya. Bukti ada? Siap. Bukti ada. Sediakan satu sesi untuk kita bisa menginterview, mengkonfrontasi, meminta klarifikasi. Silakan bicara dulu. Kamu bagaimana? Bukan kamu dalam arti Bang Aya ya, maksudnya ini PIC-nya gitu ya. Anggap saya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu PIC-nya. Gitu. Iya. Sehingga dengan apa yang dilakukan, kita juga akan investigasi. Investigasi. Ya dong. Bukti menjadi salah satu. Iya. Bukti juga nggak bisa satu pihak. Saya juga harus tanyakan pihaknya kan berarti kan ada dua. Iya. Kalau ada yang bermain berarti kan nggak cuma sendirian, harus berdua. Ada bukti, terus investigasi dan kita singkat aja Mas. Ternyata memang ini terbukti. Ya. SP1, SP2, SP3 itu kita terjemahkan dalam bentuk tertulis, lisan dan skorsing pasti ada. Kalau masih bisa ditoleransi. Ya. Tapi kalau terkait dengan permainan penjurian, kita sudah sepakat. Satu, langsung kita akan, kalau boleh kita bicara ini Mas profesional, karyawan. Iya, karena boleh kita bicara karyawan. Karena ini yang pemain butuhkan. Satu, juri tidak akan kita pakai lagi. Cat.
Apakah ada sanksi sosial? Sanksi sosial? Setelah dipecat, karena kita di sini mengakomodir teman-teman dari seluruh Indonesia, belum tentu teman-teman tahu apa yang kita lakukan. Sehingga di dalam sosial media kita harus announcement itu. Dalam tanda kutip bahasanya adalah diberhentikan tidak hormat. Dan Ketika dijelaskan tidak hormat, kesalahannya apa segala macam. harus. Dari sisi jurinya Dari si jurinya, karena jurinya ini adalah yang melakukannya. mewakili organisasi LCI. Dari pemainnya Blok tidak bisa mengikuti permainan Bennett. ban. seumur hidup. Lihat kasusnya. Ada lihat kasus apa? kasusnya. Kalau kasusnya penyuapan, kalau kasusnya komplain yang terjadi, kalau itu enggak. nah itu dia. Makanya kita lihat kasusnya. Iya, Kita lihat kasusnya. kalau komplain itu kan dia hanya ingin mengetahui Salah, misalnya. Kok kenapa ikan kita kalah, ini segala Komplain macam. dengan cara yang tidak tepat. Artinya kan kita juga harus melihat apa sih yang sedang disampaikan. Kalau komplainnya positif, itu namanya kritik. Kalau kritiknya silakan. Iya, gitu. nggak masalah kalau untuk ke situ kenapa ikan kita. Ya. Mungkin Tapi kalau di permainan terkait dengan penyuapan, ya itu. Ben, kita harus siap terima satu. Saya beberapa kali kok banyak mengeluarkan keputusan yang mungkin nggak populer, Bang. Yang mungkin malah menyerang saya juga. Menyerang gitu. diri sendiri. Iya. Loh, dengan ada sekarang itu, sebenarnya kan saya kan mempertaruhkan nama saya. Ya enggak? Semua. Ya, ini kan kalian saya yang semua pasti, tapi dalam hal ini sebenarnya dengan saya ada di sini, siapapun yang ada di sini sebenarnya bergabung di LCI, sebenarnya kan mempertaruhkan nama dia sebenarnya. Artinya apa? Besar harapan dari PIC. Kalau sekarang lagi dengan saya interviewnya, besar dari harapan saya benar-benar kita di sini bisa bikin ini maju. Gitu. Jangan diganggu, jangan sampai dinodai dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Ya, berarti itu nggak masuk buat saya. Berarti balik lagi tidak ada ruang untuk juri dan pemain untuk bermain curang. Ya, itu penjelasan dari ketua LCI kita. Kita akan kena sanksi, bahkan mungkin sanksi itu sangat berat loh di penghobi. Sanksi di sosmed, sanksi administratif, dia akan di-ban tadi itu atau apabila ada delik hukumnya pun akan diusut ke sana, ada kemungkinan. Organisasi itu menjadi payungnya dalam setiap apa yang akan kita lakukan. Event, kontes itu ada karena organisasinya ada. Ya, jadi LCI kan bukan IO yang cuma bikin kontes. Tapi ada legalnya loh. Oh, ada legalnya. Jadi ada organisasinya, ada payung hukumnya. Payung hukum inilah yang akan menentukan setiap langkah apapun yang akan dilakukan, termasuk event kontes itu. Sehingga kalau ada serangan, kalau ada yang kita butuhkan terkait dengan, ya kita jelas organisasi ini. Jadi juri bertugas itu tidak mewakili dirinya sendiri. Ya tentunya orang juga saya pun mewakili diri saya sendiri ya. Tapi dalam artian saya bicara di sini adalah sebagai ketua LCI. Ketika teman-teman juri nanti menjuri, dia juga sebagai bagian dari LCI. Berarti Mas Wel, step-stepnya ada ya, pemain itu sampai juri dan pemain pun akan kena sanksi ya, yang adil dari pihak juri, dari pihak apakah panitia, kan nggak cuma juri, kontes juga ada panitia, terus kemudian dari pesertanya juga. Jadi kita ngelihatnya ini semuanya lah ya, itu punya hak dan kewajiban juga yang sama. Job desk-nya berbeda-beda, tapi semua punya kewajiban yang sama. Sebenarnya ini yang penting banget sih, yang saya mau tanyakan ini, apakah juri boleh untuk dia jualan? Dia like that lah. Sang. Yo. Kita tahu, tadi kita sempat bahas dengan kedewasaan kita di Lohan yang sepanjang tahun yang sudah kita lewatin. Juri itu awalnya dari mana, Cang? Kalau saya boleh tanya balik. Hobi. Suka dong?
Iya, Hobi dari suka dulu dong. suka. Suka. Terus ketika dia ternyata suka, jadi dia akan bermain. Ya, Bermain dalam artian dia akan mulai piara. piara. Ketika dia tahu bahwa dia ketika piara ini dia ada passion untuk ternak, dia akan ternak. Ya, Ketika dia punya kemampuan untuk dia progres, dia akan progres. yos. Ketika dia tahu dengan dia bisa untuk membawa ikan ini progres salah satunya, ketika dia tahu juga bahwa ada potensi ekonomi di situ, dia bisa jualan. Ya, Boleh atau enggak? itu. Tanya gitu. Iya. Satu, kita sempat mengalami masa Hmm, di mana lohan itu masih harus sangat diperhatikan terkait dengan juri-juri yang bertugas. hmm, Ya, sampai dengan sekarang kita juga pasti sama melakukan, tapi momennya berbeda, hmm, kepentingannya ketika itu juga karena di masa yang berbeda dengan urgensi yang berbeda. Hmm. Sekarang pertanyaannya, kalau ini diterapkan di LCI, hmm, ya, juri boleh nggak main ikan? hmm, Juri boleh nggak jualan ikan? hmm, Juri boleh nggak breeder hmm. lohan? Dan juri boleh nggak setelah dia bertugas ngopi bareng kita, Nah, oke. jalan bareng kita? Ya, ini akan menjadi hal yang menarik Hmm, yang harus saya sampaikan di sini hmm. bahwa di LCI ini juri itu boleh main ikan, juri boleh menjual ikan, juri boleh ternak ikan, Boleh ternak ikan. juri juga boleh untuk melakukan apa yang teman-teman penghobi lakukan sebetulnya. Yang membedakan adalah Hmm, juri akan diikat dengan satu perjanjian, dengan satu kode etik, dengan satu surat tugas, dengan satu fakta integritas yang dia harus jalankan hmm. ketika dia mau untuk menjuri. Hmm, Misalnya begini. Tadi pertanyaannya adalah kalau dia harus jual ikan, hmm. ya, yang juri harus tahu dengan fakta integritas kode etik itu sebenarnya adalah hal preventif yang membuat juri sebenarnya dia tahu, oh, ketika aku posisi sebagai juri, aku bisa menjual ikan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Hmm. Contoh, saya juri, Yes. saya progres ikan. Bang Ayah datang sebagai pembeli. Hmm. Kalau saya bilang, Bang, ini ikan bagus. Abang tanya, bisa menang nggak? Oh, saya jamin pasti menang. Itu satu, itu juri sudah melanggar kode etik. Karena ada di kode etik kita membahas hal itu. Ingat, kalau ada kata-kata dari juri yang bisa menang, pasti menang, ya kan? Bisa dilaporkan. Tapi harus lihat dulu. Kalau memang ikannya super, lihat ikannya dulu kan? Juri hanya bisa bilang pas ketika menang ketika dia di arena karena ada perbandingan ikan yang lain. Ikan yang lain. Ini kan bilang di rumah. Di rumah. Saya juri nih. Iya. Saya lagi punya ikan. Kebetulan ikan itu paling super di rumahnya. Di rumah saya. Kan bilang, Abang Ayah datang tanya, ikan mana yang paling bagus? Menurut saya ini bisa juara nggak? Juara di mana? Juri juga harus pintar juga karena kadang-kadang ini juga ada teman-teman juga yang kita juga harus akuin. Kita juga harus melihat tadi kembali ke fair play itu berlaku untuk juga ke peserta. Jangan sampai teman-teman itu bertanya tapi memancing juga. Lengkap ya maksud saya ya. Ya banyaknya begitu. Ya kita fair dong. Makanya kita bilang kita juga maunya fair. Iya. Teman-teman ketika datang lihat ketika juri itu dia sebagai progreser dia mau jual ikan, juri punya kode etik yang harus dia jaga dan dia tahu itu karena dia sudah menandatanganin di Rakernas ini. Nanti pas event itu juga pernah dijelaskan. Ya, ada. Itu juga akan dilakukan lagi. Artinya apa? Ada ranah-ranah di mana juri itu harus menempatkan posisinya dia sekarang sedang di bagaimana. Satu yang secara umum lah mungkin supaya teman-teman tahu ya, secara umum aja bahwasanya juri itu ada kode etiknya sehingga dia tidak boleh menggaransikan bahwa ikan punya dia atau ikan ternakan dia atau ikan yang dia progres itu ini pasti juara. Menggaransikan ya. Iya dong, iya dong. Kalau orang tanya bisa juara enggak? Kalau dijawab bisa selama ikan ini yang paling baik. Salahnya di mana? Itu oke. Nah, tapi kalau bisa nggak ikan ini di event besok tanggal sekian, ini juara satu. Kalau juri itu dia bilang ini pasti juara satu. Nah, itu melanggar kode etik. Melanggar. Itu sudah pasti big no. Jelas ya bro ya. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan karena juri ini juga asalnya kan dari penghobi yang Mas Weli jelaskan. Atas dasarnya juga ada sisi ekonominya,
kita juga tidak bisa melarang orang untuk cari uang ya di situ ya, Ya Mas dong, Wale. cari uang tuh halal kok. Iya, Kita nggak nipu orang kok. iya. Poin tambahan lagi mungkin gini Bang Ayi. Ketika tadi mungkin saya menjawab dulu deh, boleh nggak untuk ngopi-ngopi ya Ada setelah acara? setelah acara. Ini aja harus Ah, kita perjelas. ah. Setelah acara apa? Setelah acara fish in, Setelah acara acara fish out. selesai, Fish pembagian out. acara selesai, peace out. Nah, gini. Tadi kembali, juri itu adalah bagian dari penghobi awalnya yang akhirnya mau dan segala macam sampai dengan sekarang. Ya. Kalau kita lihat ke dalam ranahnya di kode etik juga kembali di kode etik dan tata tertib itu ada juga terkait dengan kalau juri itu datang dan juri itu ketika dia mau bertugas ada yang boleh dan nggak boleh. Mm-mm. Karena kalau bicaranya adalah diajak ngopi setelah acara selesai, Mm-mm. peace out sudah Peace selesai out, nih. ya. Berarti Beres kalau acara, beres secara acara. umum ya hari Minggu Iya. sudah selesai. Kembali dong, juri akan bukan sebagai juri lagi karena tugas dia selesai. Sebagai penghobi. Sebagai penghobi. Kalau penghobi dilarang untuk minum untuk diajak ngopi, misalnya makan bareng, kan akan hilang keseruannya. Cepet tua mereka ntar kesian, Mas. Kayaknya udah tua ya. Kita pun juga udah tua, Bang Aye. Saya masih muda, giginya belum ada. Tadi kan 25 tahun kan, main lohannya. Ya, ya itu gambarannya. Nah, Alhamdulillah. gini Bang Aye. Poinnya adalah apa yang kita lakukan dengan kontes tadi ketika kita memberikan nilai itu terpampang. Iya. Itu sebenarnya sebuah satu clue apa petunjuk ya, satu gambaran. Langsung teman-teman bisa lihat nilai ikan ini dengan nilai ikan ini. Mau bermain di mananya. Dia mudah sih karena angka sih. Itu dia. Mau karena lihat angka. kenapa ikan ini bisa menang sama ini? Karena pasti nilainya lebih tinggi yang ini. Tapi kenapa lebih tinggi dari ini? Bener nggak? Dari komponennya, kepalanya, misalnya badannya, mukanya, warnanya, mutiaranya. Bener nggak lebih tinggi daripada ikan ini? Ya, apa dengan angka sebenarnya sih Nah. mudah. Nah, Untuk orang awam pun bisa tahu kok. nah, 1 sama 2 itu beda. nah, itu. Sebenarnya Ya, di situ seperti ini. udah kunci. Ini sama ini kan beda. Ya, itu dia. Jelasnya begitu. Itu dia. Nah, tapi kan kita tetap harus menunjukkan sebuah edukasi Ya. kepada teman-teman baru yang mau bergabung. Aku belum tahu nih sebagai ikan kontes nih, seperti apa nih. Aku pengen ikut ikan nih. Pengen ikut kontes nih. Ya. Turun ikan. Ya. Nah, dengan kita memberikan nilai pada ikan itu, dia bisa tahu evaluasi untuk ikannya dia bisa tahu, oh aku kalah karena nilai ikan ini aku di bawahnya. Tapi apa yang sih mau dikejar? Oh, mutiara harus begini ya. Kepala, oh bagusnya yang begini ya. Akhirnya dia tahu sendiri. Itu Ya, menjadi menarik. ya itu udah mewakili jawaban dari kawan-kawan dan mungkin dari juri juga. Mudah-mudahan. Dari sama penghobi ternyata Mudah-mudahan. selama itu tidak melanggar kode etik yang berlaku di LCI, monggo. Ya, Gitu. dengan catatan setiap hal yang kita lakukan akan mengandung evaluasi, akan mengandung upgrading. Harapannya upgrading ya. Arah itu. Upgrade. Iya dong. Karena kan tadi bilang kita kan nggak sempurna, tetap harus pastikan kita melakukan sesuatu. Setelah kita melakukan sesuatu, kita evaluasi bagusnya di mana kita pertahankan, kurangnya di mana kita perbaikin kan begitu. Ya, kalau nggak sempurna gambar aja. Hmm? Gambar aja, kalau salah tinggal hapus. Masalahnya yang bisa gambar siapa? Iya, kurang lebih seperti itulah. Gitu Bang Aye. Jadi Mas Wel, saya rasa untuk sesi ini cukup puas saya pribadi dan mungkin kawan-kawan saya penghobi. Akan ada sesi selanjutnya untuk ditanyakan ke beliau selaku ketua LCI. Insya Allah kedepannya dengan dukungan Wajib dengan dukungan dari teman-teman semua. Dengan dukungan teman-teman semua, dengan dukungan sesama pengurus, dengan dukungan semua yang terlibat di dalamnya, itu akan menjadi satu kekuatan baru. Sehingga tadi, ini bukan tentang saya, bukan tentang Willy Luksa Pradana, bukan. Ini tentang apa yang kita mau tuju. LCI untuk kemajuan lohan Indonesia. Oke, Bro E, sesama penghobi, welcome to LCI Lohan Club Indonesia. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya bersama Mas Weli. Siap, Terima kasih. siap. Insya Allah semua cita-cita kita dan sama penghobi menjadi
terrealisasi, Terlaksana. Amin. terlaksana tanpa kendala Amin. sedikit pun. Amin. Amin. Doa kita bersama Doa kita dan bersama. teman-teman. Ya, makasih teman-teman semua. Thank you, see you. Ciao.